Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang relative layout ya. Oke, kita buat projectnya, file, new project, kemudian kita pilih empty activity, kemudian kita buat nama projectnya, misalkan belajar relative layout ya, layout. Kemudian kita menggunakan bahasa pemrogramannya Kotlin ya, finish. Oke, ini dalam proses Gradle ya. Nah, kalau kita menggunakan Kotlin, nah ini formatnya .kt belakangnya. Jadi ekstensinya adalah .kt. Jadi ciri khas untuk Kotlin itu adalah .kt. Namun kalau kita menggunakan bahasa Java, itu format ekstensinya adalah .java. .java ya. Bedanya di situ. Kemudian selain bedanya di format, kemudian di kodenya juga agak beda antara Kotlin dan Java. Tapi secara konsep sih sama sih, secara konsep. Nah, ini ya udah ke create ya Gradle-nya ya. Kemudian kita akan coba buat layout relative layout ya. Klik rest, kemudian ke layout, kemudian klik kanan, kemudian new, kemudian XML layout XML file. Saya ulangi ya. Klik layout, klik kanan, kemudian new XML layout XML file. Nah, kemudian di sini kita buat nih nama layoutnya apa, kemudian root tag-nya kita masukkan seperti ini, relative layout. Ya, tulisannya relative layout. Nah, ini nama filenya terserah kalian. Nah, kalau yang ini root tag-nya adalah relative layout. Kalau udah selesai kita finish. Ini masih dalam proses ya, masih proses. Nah, ini udah selesai. Ini desain untuk yang relative layout ya. Layout ketika kita melihat kodenya, nah ini ininya relative layout ya. Ini ya, relative layout. Ketika kita melihat kodenya. Oke, sekarang kita coba mendesainnya ya. Misalkan di sini ada text view, saya tarik aja ke sini. Saya besarin. Misalkan ini ada tulisannya nama Anda, misalkan. Di teks ini saya rubah ya. Masukkan nama Anda. Anda, misalkan ya. Kita lihat desainnya seperti ini. Nah, kemudian di dalam masukan ada nih ada edit tag. Misalkan di sebelah kanannya itu ada edit tag. Ya udah kita drag and drop yang ini ya. Drag and drop, kita pindahin ke sini. Nah, sekarang kita atur agar posisi edit tag ini di sebelah kanan. Nah, ini kan tulisannya name ya. Name-nya kita hapuskan saja, misalkan biar kosong ya. Jadi ketika orang masukin edit tag, inputannya kosong, tinggal dia masukin kata-katanya apa gitu, namanya siapa gitu ya. Oke. Nah, ini kan kosong nih, udah kosong nih. Nah, ini edit tag, yang dalamnya ini tag view. Nah, sekarang si posisi edit tag-nya itu di sebelah kanan tag view. Oke, kita masukin Android, masukin kodenya, kemudian klik ketik right to right off. Nah, right off berdasarkan ID apa? Berdasarkan ID tag view yang ini. Ini kan ininya ID-nya tag view ya. Maka pilih ini. Maka posisinya ketika kita klik desain, nah itu ada di sebelah kanan. Nah, ID-nya ini ngacunya ke sini ya. Kalau misalkan ada banyak ID-ID yang lain ya tergantung ID mana yang mau dimasukkan. Gitu. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kemudian misalkan masukkan namanya ada margin. Ya udah tinggal masukkan aja margin left-nya berapa gitu. Udah. Tinggal kita masukkan Android margin left-nya berapa gitu ya. Berapa? Misalkan 30 dp misalkan. Ketika kita lihat, nah ini akan ada 30 dp nih jaraknya tuh yang berdasarkan si edit tag. Oh, ternyata yang saya mau masukkan bukan yang ininya, bukan jarak antara ininya, tapi jarak yang di sebelah kirinya. Ya udah kita pindahkan aja ini. Yang ada di text view-nya yang 30 dp misalkan. Ya udah kita tinggal masukkan di text view-nya agar yang 30 dp-nya itu yang ini. Ya, ini. Saya geser dulu ya ininya. Nah, ininya. Ininya 30 dp misalkan. Terlalu besar gitu ya. Ya udah kita rubah misalkan 15 dp misalkan.
15 dp. 15 dp misalkan ya. Nah, ini 15 dp. Kemudian jarak antara ini dengan ini misalkan ada juga jaraknya 10 dp, ya udah kita tinggal masukin lagi di sini. Android margin left misalkan 10 dp juga, misalkan jarak antara tag view dengan edit tag-nya misalkan. Ya udah 10 dp misalkan. Udah, berarti nanti ada jarak nih. Nah, ini 10 dp antara text view dengan edit tag. Nah, kemudian di bawah ini misalkan ada lagi tag view. Ya udah, kita masukkan lagi di sini tag view. Tag view misalkan tulisannya adalah alamat misalkan ya, yang ini ya, alamat atau npm lah, npm masukkan npm misalkan ya. Nah, ID-nya itu nggak mesti harus ini ya, kalau kalian mau dirubah misalkan ini mau tf2 misalkan atau apapun ya silakan, nggak masalah sih. Mau dirubah silakan. Ini tapi harus konsisten ketika kita panggil, harus sesuai dengan ID-nya gitu. Nah, ini kan numpuk nih, berada di atas nih. Nah, posisinya kita atur nih agar dia di bawah tag view-nya. Ya udah, tinggal kita masukin Android below di sini. Nah, cari layout below. Below-nya berdasarkan ID apa? Berdasarkan ID si tag view. ID tag view di sini. Add ID tag view. Nah, nanti posisinya itu dia di bawah. Nah, ini di bawah sini. Kemudian kita atur nih margin left sama margin bottom-nya kita atur biar rapi nih. Udah kita atur. Nanti di sini nanti ada Android margin left-nya misalkan sama 10 dp misalkan. Biar rapi. Udah, berarti dia ngikut yang atas nih, ininya 10 dp gitu. Kemudian 15 dp ya, bukan 10 ya, 15 dp. Nah, dia akan sama nih. Nah, ini sama-sama. Kemudian posisi antara masukkan nama Anda dengan npm ada jarak nih. Udah, pakai margin top di sini. Margin top di sini. Di sininya pakai margin top Android. Margin top. Top. Nah, misalkan berapa dp? Misalkan 10 dp misalkan. Ketika kita lihat nih ada 10 dp nih jarak antara ini. Antara yang atas dengan yang bawah 10 dp. Kemudian dimasukkan nama npm, masukkan npm, ada edit tag, udah kita drag and drop di sini. Drag and drop, kemudian kita masukkan kodenya. Nah, ini misalkan kita hapus ya, ininya kita hapus. Kemudian kita atur nih posisinya. Posisinya Android. Below-nya berarti dia di edit tag person name ya, person name berarti edit tag person name. Person name yang ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian posisinya dia di sebelah kanan gitu ya. Kalau ini kan udah di bawah nih posisinya. Kemudian posisinya dia di sebelah kanan ya, kanan gitu ya. Android top right of dari tag TV2. TV2. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian misalkan di bawah di bawah ini ada button nih misalkan. Ya udah, kita masukkan aja button. Button kita drag and drop. Nah, posisinya misalkan di bawah TV2 kan, berarti ya. Ya udah kita buat buttonnya misalkan di sini register. Kemudian ya posisinya di bawah misalkan. Android below. Nah, berdasarkan TV2, artinya dia di bawah si npm tadi yang di sini. Nah, ini npm.
Kemudian kita taruh margin lagi biar rapi nih. Misalkan marginnya kita atur margin topnya ya. 30 dp misalkan Android. Margin top 30 dp misalkan. Nah, dia masih kurang misalkan 60 dp misalkan. Biar jauh jaraknya. Masih kurang juga ya. Oke, saya tarik aja kalau misalkan masih kurang. Saya geser misalkan. Oke. 42 dp misalkan ya. 42 dp. Kemudian margin left-nya 15 dp misalkan. Nah, saya kopas saja ya. Ini dp gitu ya. Nah, ini. Nah, dia di sebelah ini. Kemudian misalkan ada button sync in misalkan ya. Ya udah, berarti saya kopas saja ya. Saya kopas. Ini misalkan saya buat ID-nya dengan button, misalkan sync in. Sync in. Nah, kalau ini register misalkan ya. ID-nya saya buat ini register. Nah, dia di bawah TV2, kemudian dia posisinya di sebelah kanan. Berarti dia posisinya di sebelah kanan. Right. Pakai online write juga bisa. Kalau misalkan mau pakai parent write juga bisa. Tekan true, sebelah kanan dia posisinya. Nah, sebelah kanan gitu ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Register. Nah, di tulisan jangan register, tapi ini sign. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau ininya misalkan kurang rapi nih, ya udah berarti kan ini posisinya di margin top. Margin topnya yang kita geser. Ya udah kita geser di sini. Android margin right. Misalkan berapa tuh? Misalkan 10 dp. Misalkan. Nah, ini akan kegeser 10 dp nih. Oh, masih kurang nih misalkan. Udah 20 misalkan. 20 dp. Nah, ini gesernya 20 dp nih. Nah, ini. Nah, inilah untuk praktikum relatif layout ya. Silakan kalian buat desain sekreatif mungkin. Kemudian buat laporannya tentang relatif layout. Ada buttonnya, kemudian ada tag view dan komponen-komponen lainnya. Kalian coba aja, kalian buat. Inilah untuk praktikum relatif layout. Silakan dicoba. Terima kasih.